Dan kali ini kita bincang-bincang bareng Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, Bunda Ida. Halo, Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Gimana Bu kegiatan-kegiatannya? Sibuk banget di rumah atau sibuk banget di kampus? Sebetulnya dua-duanya, tapi sepertinya lebih sibuk di kampus. Karena Dekan ya, aktif banget dari cinta banget. Ngomong-ngomong soal aktif di kampus, gimana sih Bunda untuk mendukung mahasiswa Vkom untuk menjadi aktif, kreatif, dan kritis dalam komunikasi di dalam akademik maupun Sebetulnya berbicara kreatif, kritis gitu ya. Salah satunya kita coba nih, kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang kemarin kita sudah melakukan yang namanya review kurikulum. Salah satunya adalah dengan memasukkan salah satu ide dari hasil FGD ya. Ada yang harus dimasukkan bahwa teman-teman Vkom itu harus kritis. Akhirnya masuklah satu mata kuliah yang kita namakan kritik jadi lupa ini. kebanyakan kegiatan banget ya. Kreatif thinking mata kuliah nanti teman-teman itu yang baru kemarin tuh saya rasakan jadi kalau salah nggak merasakan ini adalah bagaimana kita meng-create gitu ya konstruksi berpikir dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari sejak semester 1 itu untuk berpikir tadi gitu, kreatif. Lalu untuk berbicara kreatif, berarti kan fakultas itu perlu ikut serta ya melalui mahasiswa-mahasiswa. Lalu banyak mahasiswa yang merasa suasana di Vkom ini sangat nyaman, suportif. Bener nggak lu? Ya, nyaman banget jadi Vkom. Nyaman banget karena senang gitu. Karena kita kan suka komunikasi ya, jadi lebih gimana ya namanya orang komunikasi harus sering Luas. ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa prinsip utama terciptanya kenyamanan dan suasana yang bisa dirasakan oleh mahasiswa itu ketika senang? Ya, kalau Bun ketika menjadi dekan untuk pertama kali ada salah satu yang harus dirubah situasinya. Kita teman-teman merasakan nggak ketika masuk ke area PAK itu nggak terlalu lama khusus untuk di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya satu lagi komunikasi antara Bun dengan rekan-rekan dosen, tapi juga dengan teman-teman itu biasanya lebih cair. Jadi kita coba untuk istilahnya meniadakan penyekatnya itu ya. Tapi kita tetap menanamkan teman-teman harus tahu ketika kita berhadapan di luar kelas dan ketika kita juga berhadapan di dalam kelas. Kita mekanismenya ya. Dan terbukti kan selama ini kita ya memang happy gitu, mengusahakan bagaimana caranya bagaimana cara kita tadi kedekatan emosional. Karena kalau sudah dekat, sudah nyaman, nanti yang akan mengembangkannya kembali adalah bagaimana semakin nyaman di beraktivitas kita. Di keluarganya lebih tenang banget ya. Kita bisa saling bantu juga, bener nggak lu? Nah, Bun, sejauh ini kolaborasi seperti apa sih yang telah dibangun Vkom dengan media kreatif ataupun instansi pemerintah, apakah itu membuat peluang magang bagi mahasiswa? Sedikit cerita ya. Jadi sebetulnya kita ada mata kuliah sebelum masih kan kita ada Mas Menteri yang membawa perubahan 360 derajat di dunia pendidikan. Berbicara dengan Mas Menteri yang dulu dan mencetuskan tentang MBKR. Nah sebelumnya di kita itu ada di Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada mata kuliah job training. Itu kan magang selama kurang lebih 40 hari. Nah itu mau tidak mau kita akan bekerja sama tuh dengan dunia dengan stakeholder di luar. Salah satunya adalah pemerintah daerah, lalu ada yang berhubungan dengan passion kita. Ada televisi, ada juga radio. Nah itu diperkuat kembali tuh dengan aturan dari Mas Menteri kemarin itu dengan adanya program MBKR yang mungkin berbeda kalau tidak dihapus teman-teman akan mengalami nanti ketika next semester. Udah sekarang semester 4 ya. Semester 5 kita sudah menyiapkan
menyiapkan sebetulnya stakeholder itu agar teman-teman bisa magang. Salah satunya dari dulu sampai sekarang adalah di industri itu adalah dana yang sering memakai kita, lalu kita ada pemerintah daerah setempat itu sering memakai anak-anak kita, dan juga di dunia jurnalistik itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah sebetulnya kita dari dulu sudah melakukan kerjasama. Berarti berhasil menciptakan alumni Vkom dengan sesuai banyak bidang gitu ya. Betul. Nah, lalu boleh disebut di skill alumni Vkom itu kebanyakan di bidang apa? Dan kalau boleh, di-spill aja siapa alumni itu. Boleh, teman-teman sudah tahu semua ya. Kita ada alumni yang memang mereka melamar untuk membangun Vkom. Itu ada Pak Asep Awaludin, ada Pak Dadan, lalu ada Bu Dewi Nurmala. Itu adalah alumni yang next untuk kedepannya kita harapkan bisa membangun Vkom dengan teman-teman. Satu lagi kita ada Pak Lukman. Lukman itu direktur dari PDAM Subang. Itu alumni kita juga yang sekaligus beliau menciptakan media online. Clue yang CEO-nya Tanya, Yayasan Praktis Digital. Ini kan ya sebenarnya Masih ada jiwa ikut sebetulnya banyak, dan itu berterima kasih sekali oleh kan dengan para alumni yang ternyata betul-betul mengaplikasikan di dunia. Imret Pasuna Express, Pak Yusuf itu Pak Yusuf. Betul, alumni kita juga. Bisa channel ya. Berarti saking banyaknya Bon, nggak latih seluruh. Pernah ikut seminar tuh soalnya brandnya. Pak Yusuf, tolong Pak Yusuf. Pak, maaf ya Pak. Bisa kali Pak. Ya, jadi teman-teman itu kita nanti ketika misalnya magang MBKM atau tujuan training memang sering ditempatkan di area-area tersebut. Oh iya benar. Kalau misalkan visi dan arah ke depannya kita itu gimana sih? Iya. Kita kemarin sudah review kurikulum, jadi dikatakan kita mengikuti juga kan di era digitalisasi ini. Kemungkinan kita akan mengarahnya ke digitalisasi. Karena mau tidak mau kita tidak bisa melepaskan diri dari teknologi. Karena masa depan kita ada teknologi. Seperti yang sudah teman-teman mungkin ya yang merasakan, kita ada 2 jurusan sekarang, ada digital PR, semuanya sudah serba digital. Ya, dari situ kita fakultas berusaha untuk memfasilitasi lab yang benar-benar bisa terrealisasi kegiatan. Jadi teman-teman bisa maksimal untuk menuangkan lagi yang tadi dari awal, lebih kreatif, kritis Dan kritis. Jadi ngomong soal Vkom itu, kan anak-anak SMA baru lulus menurut kita, Vkom ini untuk jangka panjangnya, apakah akan tergantikan oleh teknologi atau justru kita harus mengimbangi teknologi? Gak akan pernah. Yang namanya soft skill tidak akan pernah hilang. Catat tadi Teman-teman tahu? Jadi pasti kalau di luar sana itu tahu rate dari komunikasi sekarang tinggi, hampir sama dengan kedokteran. Teman-teman, Vkom apa? Vkom. Dan salah satu skill ketika misalnya teman-teman masuk ke Pertamina ke area eksak ya, kalau teman-teman bilang tetap soft skill communication itu dibutuhkan. Vkom ini sangat perlu di Bisa. Kalau menurut Bunda, hal yang paling unggul di Vkom sendiri apa? Oke. Kita satu keunggulan kita masih sampai pada saat ini hanya satu-satunya fakultas ilmu komunikasi di Kota Subang. Satu-satunya. Lulusnya Vkom, bener gak? Dan kita satu-satunya fakultas tidak tergabung atau di bawah naungan fakultas lain. Karena satu-satunya Harus join banget ya untuk menunjang karir kita. Ya. Jadi Vkom tuh kalau kita punya cita-cita apa, kita bisa cari di Vkom. Ya. Dulu ada pertanyaan? menurut Bun
kita nih sebagai semester 4 ini, ada nggak sih Bun kata-kata untuk kita untuk lebih makin semangat? Jangan. Betul. Kita nggak bisa dalam 3,5 tahun atau 4 tahun ya untuk lulus itu juga dalam kondisi mental yang fit 100%. Itu pasti teman-teman akan mengalami begini. Nah, itu yang diharapkan adalah bagaimana kita menjaga itu tadi kondisi mental kita tetap termotivasi untuk tetap menyelesaikan dunia. Karena ada satu titik itu pasti kita ada jenuh. Ya, betul. Itu setiap orang, betul ya? Ya, Itu dan kritisnya memang kadang-kadang itu ada di semester 4, 5. Oh, itu sebelum masuk Iya, ya. betul. Itu kembali lagi ke teman-teman. Bagaimana membangun tadi sebetulnya ke poin ya. Iya, bagaimana teman-teman bangun sebuah Vkom, ya nggak, suasana yang kondusif, yang nyaman bukan buat lu, bukan buat dosen juga, tapi buat kalian sendiri. Karena yang bikin nyaman sebetulnya kalian sendiri. Apapun kondisi fisik ya sebetulnya. Apakah misalnya kita punya dia lengkap, tapi kalau teman-temannya tidak ada motivasi, Bersyukur ya. Sia-sia banget sih. jadi tetap kembali lagi pada teman. Bagaimana teman-teman memotivasi diri agar berkegiatan tadi balik lagi kreatif, Kritis, inovatif. Wow. nah, itu semuanya kembali lagi pada kita. Dan bikin nyaman itu bukan dosen, bukan juga fasilitas fisik hanya mendukung aja, tapi bagaimana kita menciptakan, meng-create gitu suasana yang nyaman. Menciptakan dan Masa depan kita. Ya, dan komunikasi itu harus bisa, karena soft skill-nya memang seperti itu. Bunda jujur seru banget. Seru banget. Perlu ada episode selanjutnya. Perlu banget gak sih kita sampai episode selanjutnya? Jadi kita udah bisa lama untuk hari ini, tapi kita harus ada episode selanjutnya biar teman-teman bisa yang lain bisa nonton. Ya. Dan Bunda boleh kasih kata-kata hari ini dulu sama mereka. Oke, apa ya? Mau dikasih banget Bahasa Inggris juga gak apa-apa Bun. Bun selalu ya, selalu berpikir Oke, kadang-kadang jadi teringat dan itu lupa ya siapa yang mengatakannya bahwa karena Bun hampir berapa puluh tahun itu berkecimpung dalam komunikasi, jadi ingat banget statement ini, communication is the business crossword. Itu yang harus teman-teman ingat bahwa komunikasi di zaman apapun itu, apalagi sekarang itu memasuki segala bidang. Itu dibutuhkan skill komunikasi. Jadi kita akan tanya-tanya tentang sejarah Vkom. Bunda boleh dong sejarah Sejarahnya ya, itu kita berdiri di tahun 2006 oleh Pak Ahmad Doli. Ya, yang belum tahu kan? Ya ternyata tahun ini memasuki usia pensiunan. Itu kita di 2005 itu dilema sekali ketika beliau mendirikan jurusan prodi komunikasi sekaligus fakultas loh. Ini langsung besar banget. Sekelas UI itu masih di bawah FISIP. Ya, iya. Nah, Pak Ahmad Doli itu memang alumni Unpad, jadi kita di tahun-tahun awal itu banyak mengikuti ke Unpad. Mata kuliahnya mau tidak mau, suasana kuliah juga akan terbangun seperti itu. Ini masuklah satu-satu dosen-dosennya. Kita punya sekitar 10 orang mahasiswa di awal. Itu perjuangannya luar biasa karena memang dulu itu peminatan untuk jurusan komunikasi sama-sama sendiri. Kadang-kadang orang mengatakan ngapain sih belajar komunikasi? Kita dari lahir aja sudah komunikasi gitu ya, ngapain juga. Tapi mungkin di sini teman-teman sudah tahu kan, bahwa komunikasi itu sederhana itu loh. Iya tuh, banyak sekali materi. Itu soft skill yang ternyata diakui oleh bukan Indonesia dan di dunia, soft skill communication itu ternyata dibutuhkan. Tidak semua orang bisa. Gitu. Nah kita tunggu berkembang
banyak mahasiswanya. Hanya memang tantangan di awal adalah masyarakat itu nggak tahu memang ada komunikasi gitu ya. Itu gitu. Ngapain aja komunikasi, dan kita dulu komunikasi itu identik dengan komputer. Iya, komputer. Hampir sama kan? Mereka lebih dominannya komputer. Tentu di beberapa tahun sesudah berdiri kita banyak yang salah masuk. Iya, kalau mau masuk komputer, jadinya masuk komputer. Ada baiknya. Ada baiknya. Tapi lama-kelamaan masyarakat semakin aware, teman-teman generasi muda juga semakin tahu apa sih itu komunikasi. Dan sih kita tahu dalam komunikasi sekarang berkembang berapa. Nah di sini juga kita perjuangannya di Subang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Bu Hori ya yang sudah memperjuangkan kami di saat detik-detik kita ada rasanya ketika mahasiswa kita sangat-sangat kecil yang akhirnya mau dilebur ke komputer, tapi beliau betul-betul berjuang bagaimana komunikasi itu tetap sendiri berupa komputer. Kita sendiri karena sangat-sangat karena itu tadi kita mulai lewat workshop di school. Siapa yang langsung schoolnya? Mahasiswa, pendidik juga ikut, gitu ya. Sekaligus juga melibatkan dosen. Itu dalam rangka apa? Mencari mahasiswa. Dan setelah lihat hasilnya sekarang gimana Bu? Dari waktu dari kemarin ambil juga kan waktu Viko masih kecil dan sekarang luar biasa berkembangnya ya. Dengan perasaan dari maksudnya belum merasakan dari yang kita belum punya ruangan, belum punya istilahnya gedung sendiri, sangat-sangat kecil gitu ya, dengan tenaga teknik hanya 1 orang. Bayangkan mengurusi semuanya. Sekarang sudah luar biasa. Kita bisa kontribusi banyak di universitas. Kita di universitas juga ternyata kita masuk ke 3 terbesar sebetulnya sekarang. Sudah ya. Perolehan mahasiswa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Support itu adalah mahasiswa dan masyarakat yang ternyata sudah lebih aware lagi masih itu komunikasi. Ya, kita apa ya? Kita itu tidak dipandang sebelah mata. Zaman dulu kan ngapain sih? untuk apa? Satu lagi, zaman dulu sangat sulit kita memperoleh dosen di universitas. Faktor apa? Yang pertama adalah karena tadi bahwa fakultas komunikasi itu belum tadi. Orang-orang gak mau masuk komunikasi. Yang kedua, kita kota Subang ya, kota kecil. Nah kadang-kadang untuk komunikasi passionnya dulu adalah di kota besar. Jadi kebayangkan bagaimana usaha-usaha untuk program komunikasi di kota-kota kecil. Tantangannya besar. Nanti kalau melihat kita itu ada di antara 2 kota besar, Bandung, Jakarta. Nah, pasti mindset teman-teman tuh mahasiswa atau teman-teman yang masih muda, fresh graduate dari SMA pasti pilihnya kalau nggak ke Bandung, Jakarta. Mereka merupakan bahwa di Subang itu punya fakultas ilmu komunikasi loh, bisa Subang. Itu zaman dulu kita sulit. Sampai kita mengajukan dan pemerintah juga sangat aware ya, pemerintah Subang. Dulu itu akhirnya kita ada namanya utusan desa. Jadi beberapa orang, beberapa lagi ya, hampir sekelas loh. Itu adalah utusan desa yang diterima dari pemerintah daerah untuk belajar di fakultas ilmu komunikasi. Satu lagi, kita pernah ada rombongan belajar rombel dari khusus dari jurnalis. Karena kebetulan Pak Ahmad Bukhari itu adalah lulusan dari jurnalistik. Dulu itu dosen-dosen lama Pak Yonir almarhum Amanah itu semuanya dari jurnalistik. Jadi memang yang agak berkembang dulu itu lebih dominan jurnalistik. Misalnya biasa saja kayak Pak Lukman, Pak Yusuf itu area jurnalis dulu. Teman-teman buat kepoin alumni ya. Boleh?
Berarti kita berani banget ya Bun, buka fakultas sendiri, tidak nama fisik di kota kecil ya. Betul. Terus sampai dari kita bilang begitu. Dari Orang kota tua berani nih. Dan sekaligus salut juga gitu. Kita sampai detik ini kita bertahan. Itu nama fakultas informasi. Alhamdulillah kita sudah baik B ya, yang mudah-mudahan alhamdulillah juga kita menuju baik sekali. Sengaja tahun Sekarang. sekarang ini jawab nah Bun, ada pertanyaan dari dulu kan pasti Bun banyak banget ya dari pengalamannya dari awal sampai sekarang. Pengalamannya paling juga apa sih? Iya, ada perbedaan dari karena gue mengalami beberapa fase perbedaan karakter dari teman-teman sebelumnya. Di awal-awal kan itu tadi dengan keterbatasan biaya, mereka itu effortnya lebih besar untuk belajar. Ya nggak, dengan teknologi yang minim banget, itu mereka lebih fokus mau baca. Nah, maksudnya terasa nggak di sini? betul banget sih ya. Iya. Nah, harusnya di sini teman-teman harusnya lebih bersyukur ketika ada teknologi, effortnya harusnya sudah lebih besar lagi untuk balik lagi. Kita harus jadi mahasiswa yang kreatif, kritis dengan lingkungan teknologi. Balik lagi ke teknologi. Makanya visi dari komunikasi kita ke depan adalah kita berbasis teknologi karena menyesuaikan zaman ya. Tadi berbicara jurnalisme, kalau di Vkom sendiri itu sering ada ini nggak Bun, kunjungan kemana, kegiatan yang salah satunya apa? Boleh sebut. Kalau dulu kita sempat mudah-mudahan sih di mulai tahun sekarang atau tahun depan kita sudah mulai reguler. Kita agak terhambatnya ketika COVID. Nah, ketika COVID itu semuanya agak buyar ya, semua aktivitas di kita. Jadi zaman dulu sebelum COVID kita hampir setiap tahun kita ada studi banding. Ingat banget kita yang pertama ke Jakarta. Membawa itu teman-teman tuh benar-benar membawa ke advertising kedua terbesar di Jakarta, di RCTI. Biarpun di RCTI ada satu statement yang bikin kita meleleh dalam hati. Coba ya kan, di Subang ada universitas. Aduh teman-teman, Ya, itu kan butuh effort ya, bagaimana kita membuktikan bahwa di kota kecil kita bisa menjual. Lalu kita terakhir kita ke Hatta Pak Ahmad Bukhari, itu dulunya adalah aktivis di TVRI. Jadi kita sempat berprestasi di TVRI, jangan salah. TVRI itu dari peralatan kurang kabel. Kan yang swasta kita katakan untuk tahun ini ada target tuh untuk kita keluar. Iya, rencananya mau ada studi juga ke metro ya. Jadi salah satunya adalah kita mau ke area kementerian juga, jadi biar teman-teman bisa diskusi, bisa membuka wawasan. Ya, Kritis itu ya Bu. kritis kritis gitu, bahwa dunia di sana apakah seperti yang kita bayangkan atau tidak. Sulit banget itu. Karena kita kan di saat hari ini komunikasi lagi levelnya luar biasa sekali, berarti teman-teman itu harus bersaing di seluruh Indonesia dengan orang-orang komunikasi dari seluruh provinsi, seluruh kota. Itu mau kita harus buka tuh cakrawala kita seluas itu. Nah, untuk mencapai target itu ya, karena kita memang saingannya luar biasa juga dengan orang-orang luar biasa. Kalau Vkom untuk sendiri target untuk mencapai setiap tujuan maksud itu bagaimana? Ya. Yang pertama di tahun ini adalah melakukan lagi bagaimana kreativitas kritis teman-teman. Salah satunya adalah instruksi untuk para dosen agar mengajak teman-temannya untuk mengikuti hibah. Salah satunya kemarin ya, pekan PKM, pekan kreativitas mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa yang memang tertarik dan untuk mudah-mudahan bisa jadi pemantik lah buat teman-teman yang lain untuk mengikuti karya-karya ini. Semangat banget tadi ya, maksud itu. Harus Semangat. semangat. Lalu untuk Bunda sendiri nih, Bu,
gimana sih cara mendekatkan antara dosen dengan mahasiswa? Karena kan kalau udah mahasiswa tuh egonya lagi tinggi-tinggi banget kan, lagi paksa excited. Nah, gimana sih cara pendekatannya gitu supaya makin pelan, makin jelas dari Ini cerita kebun sendiri ya, mungkin dirasain sama teman-teman. Jadi kadang-kadang yang kebun agak dikalahkan nih. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan gayanya mereka. Berusaha memahami, ya enggak, berusaha memahami, beradaptasi dengan mereka seperti apa. Kita nggak mungkin lagi gaya dulu yang kasih tugas, baca, tulis. Mereka itu kalau anak-anak sekarang itu harus biasa kalau kita di kreativitas dia. Apalagi memang yang ditunjang ya dari kementerian itu harus baik apa pembelajaran itu harus baik project, case study. Nah itu kita coba kembangkan di sini. Kita teman rasain ya. Setiap mata kuliah itu sudah berbasis dari project, case study. Karena itu tadi mereka itu kadang-kadang lebih senang hal-hal yang lapangan, lebih melibatkan motorik, itu lebih suka. Nah kita coba untuk beradaptasi dengan itu, kita juga ngomong seperti itu. Kalau kan nanti kasihan anak-anak itu. Salah satunya ini. Kita berdua itu lebih suka di lapangan ya daripada materi jujur sebelum jadi di lapangan happy, pas dapet teori, aduh gimana ya? Tapi ada satu yang bukan laki-laki. Di lapangan kita boleh esensi dari mata kuliah dari teori tersebut benang merahnya. itu benang merah dan teori itu harus jadi apapun juga ya sih. Kalau lulus sendiri, gimana lu perasaannya jadi masuk ke diploma? Tapi aku jujur ya Bun, pernah ada cerita di momen sama Bun waktu pas semester 1 itu lihat banget ya Bun pernah bilang gini, saya tuh kalau di awal-awal semester bakal baik-baik aja gitu, ketika ngajar itu kayak banget di orang sampai di mana katanya semester berikutnya akan terjadi di mana apa ya, jadi karakter Bun tuh bakal berbeda ketika semester berikutnya kepada mahasiswanya itu tuh Menurut adaptasinya itu gimana apa salah satu strategi juga misalnya Kita setiap dosen pasti punya passion yang berbeda ketika ngajar. Nah salah satunya belum kalau dulu sih apa ya, karena kita coba apa ya, setiap karakter di setiap kota itu ternyata berbeda. Jadi coba membedakannya, nggak bisa misalnya ketika aku ngajar di universitas yang sebelumnya kita samakan, nggak bisa. Jadi biasanya sekitar awal itu pun yang penting adalah teman-teman itu mau punya keberanian untuk speak up. Kadang memang diabaikan aja, yang penting mereka mau speak up apapun itu gitu. Nah ketika naik semesternya udah mulai tuh diarahkan kayak gitu benar-benar. Maka kan kuncinya orang komunikasi bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada isinya yang nah iya, mungkin yang teman ngerasain ketika di awal tuh ada beberapa yang memang punya karakternya kayak Freddy kan pas kuliah mungkin sudah bisa lebih berani, tapi ada beberapa orang yang aduh tak usah sulit mengungkapkan. Nah kita coba untuk di awal-awal tuh bukan menanamkan seorang dosen itu teman-teman harus takut ya gitu. Harus hormat ya. Dan juga kita dari keluar yang penting ada etika gitu. Tapi kan kita di luar kayak teman. Nah Berbicara pembelajaran, kalau di Kom ini berapa SKS dan untuk waktu ketuanya itu gimana? Kalau misalnya ada kuliah dekat, apakah ada mungkin perbedaan? sebenarnya kita bilangnya adalah kelas A, kelas Oh iya, sorry. kelas A, kelas B. Di sana tuh tidak mengenal istilah-istilah tersebut gitu ya. Kalau perbedaannya satu sih sebetulnya, kalau teman merasakan kelas A itu bisa punya waktu untuk mengembangkan semua potensi yang ada sebetulnya. Itu enggak. Bisa itu dapat mau memanfaatkan. Kalau kelas B itu pun harganya mereka masih punya motivasi untuk belajar selain mereka harus bekerja untuk cari uang buat bayar perkuliahan. Gitu. Tapi motivasinya luar biasa. Tapi kalau untuk berbicara SKS, kita di awal perkuliahan karena kita menuju ke Universitas Pajajaran itu cukup banyak
116 SKS yang harus ditempuh teman-teman untuk mencapai sarjana. Akhirnya ketika itu 4 tahun sekali kan sesuai regulasi kita harus ada dari kurikulum berubah menyusut sampai pada kita 140 SKS. Jadi masih sesuai dengan regulasi dari kurikulum. Ya, untuk 144 itu untuk lulus menjadi sarjana informasi. Dulu udah mau SKS. Coba cek kembali perkembangan Di anaknya masing-masing gimana nih? Lalu untuk proses pembelajaran ini gimana dong? Apakah terlalu dari dosen pribadi ya Bu? Sulit tidak untuk mengenali karakter mahasiswa, apalagi di komunikasi kan? Kalau bicara komunikasi kan teman-temanku pribadi tuh ada yang dari luar Pulau Jawa gitu. Dan aku pribadi tuh mengadaptasinya sulit karena perbedaan. Nah kalau dari dosennya sendiri gimana? makanya itu tadi kalau gue sendiri ya ketika masuk ya itu kan ibu coba yang penting adalah mereka mau speak up apapun silakan yang penting mau speak up dulu sambil tadi berusaha untuk mengenali setiap karakter karena kan beda-beda. Nah itu biasanya perbedaan karakter itu benar-benar sih mindsetnya, konstruksi berpikirnya sudah mulai berubah, berkembang seiring dengan tahapan-tahapan semester ya. Biasanya nah, itu akan kelihatan tuh kita ada di ketika mereka menempuh skripsi itu dengan berbagai karakter kita kalau bunyi seperti sebagai dosen suka lihat tuh ada yang memang anak-anaknya kritis, motivasinya tinggi, ketika kita coret mereka mau masih apa ya tidak down, tapi kan ada juga anak yang ketika kita kritisi sedikit saja kita down gitu. Jadi kita terlalu banyak juga. Untuk ininya Bu, saat ini maksudnya ada di mana? Kita yang aktif itu kurang lebih di 300. Ya, hanya memang kita itu pada tertinggi 2019 memasuki COVID jujur saja, tapi bukan di kita aja. Itu hampir di seluruh prodi komunikasi, ini bukan di prodi komunikasi aja, di luar prodi komunikasi karena komunikasi kita sempat mengalami pun juga sempat deg-degan ada nggak mahasiswa yang di saat COVID itu berarti kan yang kena imbas adalah terutama perekonomian. Panjang banget ya sejarahnya dari awal sampai akhir, dari yang tadinya sedikit jadi banyak, yang kecil jadi besar, juga ikut ambil bareng Pak Bukhari karena beliau juga dosen aku dan kebetulan Bapak selamat menikmati masa pensiun. Tidak mau ada satu hal yang disampaikan ke Pak Bukhari di sesi Jadi sebelumnya Bapak terima kasih atas semua usahanya, semua jasa-jasanya rekan-rekan di sini dosen maupun mahasiswa akan tetap selalu menunjukkan prodi komunikasi Subang sampai terkenal sesuai visi kita adalah se-Indonesia. Bapak semoga menonton ini dan teman-teman yang nonton juga seru banget dan tertarik masuk ke Vkom Onsu. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.